Mari kita buka dalam doa. Kami bersyukur Bapa di surga, Engkau Tuhan yang baik, dan kebaikan-Mu selalu nyata setiap hari dalam pemeliharaan-Mu kepada kami, baik kami sadari ataupun tidak. Kami ada sekarang adalah karena kebaikan-Mu, kemurahan hati-Mu, kasih sayang-Mu. Terima kasih Bapa di surga untuk mempertemukan kami malam ini lagi untuk melanjutkan Bible study kami. Kiranya Engkau dengan roh-Mu yang kudus memberi kepada kami penerangan di dalam hati, supaya kami dapat mencerna firman-Mu dengan sepenuh hati, dan menjadikan hati kami kediaman bagi takhta-Mu. Kami mohon Engkau menyertai kami, dan juga saudara-saudara kami yang masih akan bergabung, ataupun yang tidak dapat bergabung pada malam ini, dengan berbagai macam alasan. Mungkin mereka bekerja, mungkin mereka memiliki acara yang lain, mungkin mereka sedang dalam kondisi kurang sehat, mungkin mereka sedang bepergian. Dimanapun berada, Tuhan besertalah dengan mereka juga. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan Bible study malam ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah melaluinya kami diberkati, terutama dengan pengenalan yang lebih dalam tentang Engkau dan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saya akan share screen dulu. Oke. Ya, baik. Kita sudah sampai pada seri Life After Death yang ke-13. 2 Kamis yang lalu, saya menegaskan tentang orang jahat yang menolak anugerah keselamatan dari Tuhan. Mereka akan terus melakukan perlawanan itu sampai di kekekalan. Meskipun mereka tersiksa, namun mereka tetap berada dalam kemarahan kepada Tuhan. Itulah yang dijelaskan di Alkitab dengan istilah weeping dan gnashing of teeth. Ratapan dan kertakan gigi. Dan itu berarti tidak ada lagi kesempatan untuk mereka menyesal dan bertobat. Istilahnya repentance itu tidak ada lagi di dalam kerajaan atau alam maut. Karena di situ yang ada cuman ratapan dan kertakan gigi. Orang yang melawan Allah di dalam hidupnya akan terus melakukan perlawanan itu sampai di kekekalan. Itu yang saya katakan dalam 2 Kamis yang lalu. Tetapi kemudian tentu saja statement itu menimbulkan pertanyaan yang jujur,
Bagaimana dengan orang-orang yang meninggal dalam kondisi belum pernah mendengar Injil Yesus Kristus sama sekali? Suku-suku di pelosok, di pedalaman yang jauh dari komunikasi dan peralatan telekomunikasi. Bayi-bayi yang digugurkan, nggak sempat hidup, masih janin sudah dibunuh. Anak-anak kecil yang meninggal akibat sakit parah, atau karena perang, atau karena kecelakaan. Atau orang-orang cacat mental yang secara intelektual tidak pernah berkembang, tidak sanggup untuk mengerti apa yang kita mengerti, yang orang normal pahami. Bagaimana dengan orang-orang baik, tetapi menganut keyakinan lain, orang-orang non-Kristen? Bagaimana dengan orang-orang ateis, tetapi berbudi dan bermoral? Mereka memang ateis, memang mereka nggak percaya Tuhan, tetapi bukan berarti mereka orang jahat. Orang-orang ateis yang berbudi dan bermoral juga banyak. Bagaimana dengan orang yang matinya bunuh diri, betul, tapi karena sakit mental? Bahkan bisa ditarik lebih jauh lagi ke orang-orang di zaman Perjanjian Lama sebelum Kristus datang, seperti yang ditanyakan oleh Pak Reinhard pada 2 Kamis yang lalu itu. Nah, terhadap fakta-fakta ini, apakah kita bisa dengan gampang mengatakan, ya mereka mesti masuk neraka dan tidak punya kesempatan untuk diselamatkan? Karena waktu mereka mati, mereka tidak mengenal Yesus Kristus seperti kita mengenalnya. Ya sudah, berarti mereka masuk neraka. Apakah segampang itu, saudara-saudara kita mengatakan itu? Ya. Ini pergumulan yang saya coba angkat dengan jujur. Memang ada pertanyaan seperti itu, baik dari orang-orang non-Kristen maupun dari kita, kalangan kita sendiri, orang-orang Kristen. Masih adakah sebenarnya kesempatan untuk menerima anugerah keselamatan melalui Kristus bagi mereka dalam kasus-kasus yang saya sebut tadi? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini dan pergumulan ini, saya pertama-tama ingin mengajak Anda melihat Roma pasal 5, ayat 12 sampai 19. Ayat yang sangat penting. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, maksudnya Adam, ya. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut,
jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jadi Paulus di sini membuat paralel antara Adam dengan Kristus atau the second Adam. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Ya, ayat ini intisarinya mau menekankan perbedaan antara Adam dan Kristus. Kesamaan dan perbedaannya. Kesamaannya adalah Adam, apa yang terjadi dan dilakukan Adam menjalar kepada semua orang. Kristus, apa yang terjadi dan dilakukan Kristus juga menjalar kepada semua orang. Bahkan lebih besar lagi powernya. Yang satu power dosa, mematikan. Yang satu lagi power kasih karunia, menghidupkan. Jadi itu pola yang dipakai Paulus dalam Roma ini, yang menjelaskan bahwa manusia itu semua orang berdosa karena impact-nya Adam. Ya, karena negative impact dari Adam. Adam itu menjalarkan dosanya kepada semua manusia. Tapi Kristus menularkan semua kebenarannya kepada semua manusia juga. Ya, itu yang disebut sebagai kasih karunia. Ini prinsip penting yang pertama. Itu sebabnya boleh dikatakan, jadi Yesus Kristus, Adam kedua, itu menyelamatkan semua orang. Kuasa penebusannya mampu menjangkau siapa saja, beyond space and time. Bahkan power-nya melebihi dosa Adam yang menjalar kepada seluruh umat manusia. Beyond space and time juga kan. Apa yang dilakukan Adam itu menjalarnya kan beyond space and time. Sampai seluruh umat manusia dimanapun dan kapanpun. Tetapi Kristus, kuasa penebusannya jauh melebihi Adam. Itu berarti kuasa penebusan Kristus itu juga mampu menjangkau siapa saja beyond space and time. Itu adalah landasan biblikalnya. Ya. Itu yang pertama-tama ingin saya katakan di sini,
Prinsip ini penting. Jadi kalau kita berpikir tentang keselamatan, kita harus konsentrasi pada apa yang dilakukan Kristus dulu. Dan yang dilakukan Kristus di atas kayu salib. Redemption. Itu power-nya beyond space and time. Jauh lebih besar daripada power dosanya Adam. Oleh karena itu, Paulus di surat 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4 juga mengatakan, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Petrus di dalam surat 2 Petrus 3 ayat 9 mengatakan begini, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Perhatikan kata semua orang di 2 ayat ini, dan perhatikan kalimat Tuhan menghendaki. Perhatikan ya, Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan. Tuhan menghendaki jangan ada yang binasa. Jadi ada 2 kebenaran penting biblically. Yang pertama, penebusan Kristus itu menjangkau semua orang. Tidak ada batasnya. Ya. Penebusan Kristus itu menjangkau semua orang. Sama seperti dosa menjangkau semua orang, penebusan Kristus jauh lebih besar lagi menjangkau semua orang. Kebenaran kedua adalah Allah itu pada dasarnya memang menghendaki semua orang selamat. Allah itu memang menghendaki. It is His desire agar semua orang itu selamat. 2 ini 2 kebenaran penting yang kita harus pegang dulu. Namun, meskipun demikian, Alkitab juga tetap menjelaskan bahwa tetap diperlukan respons dari manusia untuk menyambut atau menolak kasih karunia itu secara sukarela. Ya, tetap respons dari manusia itu ada porsinya. Itu juga biblical. Ya. Kita tahu di seluruh Alkitab selalu digambarkan tentang pentingnya orang memberikan respons. Itu. Paul Coben menjelaskan begini dengan baik tentang kebenaran ini. But Christ is the potential savior of all. Perhatikan kata of all ya. But Christ is the potential savior of all. Not the actual savior of all. Jadi Yesus Kristus itu memang datang menebus manusia dan dia sudah ready dengan power yang bisa menjangkau semua orang. Ini yang disebut potential savior of all. Tidak otomatis
menjadi actual savior begitu saja. In other words, salvation is universal in intent. Universal in intent. Tuhan itu menghendaki semua orang secara universal diselamatkan in intent. That is God's desired will. But it is not achieved. In fact, tetapi desire-nya Tuhan itu tidak tercapai sepenuhnya dalam kenyataan. That is God's permissive will. Itu Tuhan mengizinkannya. While salvation is potentially offered to all, not all freely accept it. Ini semua, saudara, ungkapan Paul Copan yang menurut saya tepat. Dia mau menjelaskan mengenai satu sisi Tuhan itu menghendaki semua orang selamat, tetapi unfortunately di dalam perkenan Tuhan memang tidak semua. Karena apa? Karena memang ada yang menolak. Gitu. Karena memang ada yang reject. Karena memang ada yang against God sampai pada akhirnya. Ini harus jelas di pikiran kita. Tetapi, sekali lagi, tetap pertanyaan tadi belum terjawab sepenuhnya. Bagaimana dengan siapa saja yang selama hidupnya di dunia belum atau tidak berkesempatan untuk menerima tawaran keselamatan itu? Kan keselamatan tadi kan ditawarkan kepada semua orang. Potentially siap menyelamatkan siapa saja. Tapi in fact, kita juga tahu ada orang-orang yang sepanjang hidupnya belum berkesempatan atau tidak berkesempatan untuk menerima tawaran itu. Seperti yang tadi saya bilang, contoh ekstrim misalnya bayi yang digugurkan dalam kandungan. Bagaimana dia bisa punya kesempatan itu? Dia belum jadi apa-apa sudah mati. Gitu. Itu ekstrimnya. Belum lagi yang contoh-contoh yang lain tadi. Jadi kembali pertanyaannya, masih adakah kesempatan bagi mereka sesudah melewati kematian? Itu pertanyaannya. Jadi kalau mereka sudah mati, itu masih adakah kesempatan untuk mereka itu diselamatkan? Kalau memang Tuhan itu ingin menyelamatkan semua. Oke lah, untuk yang menolak kita bisa jawab, yaitu salahmu sendiri istilahnya, kamu menolak. Tapi kalau yang belum sempat menerima tawaran, bagaimana? Apakah mereka masih bisa diselamatkan sesudah melewati kematian? Adakah yang namanya post-mortem conversion? Atau adakah yang namanya post-mortem salvation? Ini pertanyaan sangat penting, saudara-saudara. Adakah keselamatan sesudah kematian? Untuk orang-orang yang saya sebutkan tadi itu. Nah, dalam mempergumulkan topik ini, Martin Luther, tokoh reformasi gereja Protestan itu pernah mengatakan begini. It would be quite a different question whether God can impart faith to some in the hour of death or after death so that these people could be saved through faith.
Bisakah Tuhan itu ikut campur begitu rupa, menganugerahkan iman kepada orang-orang tertentu pada saat kematian atau bahkan setelah melewati kematian? Lalu dia mengatakan sendiri, who would doubt God's ability to do that? Siapa yang bisa meragukan kemampuan Tuhan untuk melakukan itu? Tapi kemudian dia juga mengatakan, no one, however, can prove that he does do this. Jadi Anda melihat di situ ya. Martin Luther mempergumulkan itu dengan sangat mendalam. Di satu sisi dia mengatakan, siapa yang bisa menghalangi? Ya, siapa yang bisa meragukan kalau Tuhan itu bisa melakukan tindakan penyelamatan itu bahkan setelah melewati kematian? Mengingat dia betul-betul ingin menyelamatkan semua orang. Tetapi juga tidak ada yang bisa memastikan bahwa memang dia melakukan itu. Datanya di dalam Alkitab tidak terlalu banyak. Itu pergumulan yang dikemukakan oleh Martin Luther. Sekarang mari saya ajak Anda melihat surat 1 Petrus 3 ayat 18 hingga 20. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga, ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Perhatikan kata di dalam roh itu juga pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara dan seterusnya. Dalam terjemahan NIV disebut, after being made alive, he went and made proclamation to the imprisoned spirits. Dan kemudian di dalam New King James Version disebut, by whom also he went and preached to the spirits in prison, yang sebetulnya digambarkan adalah orang-orang yang di zaman Nuh, artinya bahwa itu sudah lampau sekali. Artinya itu beyond space and time. Jadi Kristus itu bisa melakukan sesuatu beyond space and time. Ayat seperti ini memang tidak banyak di dalam Alkitab, tetapi ada. Ya, kita tidak bisa menganggapnya tidak ada. 1 Petrus 3 ini satu ayat yang menjelaskan tentang kemungkinan itu. Kemungkinan bahwa Kristus melakukan sesuatu setelah melewati kematian. Beyond space and time. Injilnya bisa dikabarkan. Tapi Paul Copen dengan sangat hati-hati, dia mengatakan begini, biblical support for post-mortem salvation is invert rather than direct. And one should certainly not rely on sheer speculation. Jadi Paul Copen berusaha untuk berhati-hati
supaya kita juga tidak terlalu memberi tekanan berlebihan dan membuat spekulasi yang berlebihan tentang itu. Tetapi saya pribadi melihat bahwa apa yang dijelaskan oleh 1 Petrus itu memberi ruang kepada kita untuk meyakini bahwa Kristus itu melakukan sesuatu melewati batas kematian demi Injilnya. Saya mengatakan begini, Kristus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup, itu sanggup membawa orang datang kepadanya dan diselamatkan dengan cara yang di luar pengertian dan kemampuan kita, melampaui ruang dan waktu. Kita harus tetap membuka peluang itu. Karena Kristus jauh lebih besar daripada kita. Jauh lebih besar daripada dosa Adam. Jauh lebih besar daripada kematian. Dia sudah mengalahkan kematian. Dan kalau dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup, dia sanggup menuntun siapa saja yang dia mau untuk datang kepadanya dan diselamatkan dengan cara yang mungkin di luar pengertian dan kemampuan kita. Ruang untuk ini sekecil apapun harus tetap kita buka. Itu pendapat saya secara pribadi dengan hati-hati tentu saja. Kita tidak boleh gegabah membuka peluang itu seenaknya. Tetapi peluang itu harus tetap kita beri tempat yang proporsional. Sekalipun, ya, tentu saja, itu sama sekali tidak mengurangi bobot dan tanggung jawab dari amanat agung, the Great Commission dari Tuhan Yesus kepada kita untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa. Kita tidak bisa mengatakan, oh kalau gitu Tuhan Yesus bisa memberitakan Injil melewati kematian. Ya sudah, ya kita tidak perlu memberitakan Injil waktu di sini dalam kehidupan. Tentu tidak begitu kesimpulannya. Ya. Itu sama sekali tidak boleh mengurangi bobot dan tanggung jawab dari The Great Commission. Kita tahu The Great Commission itu Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Perhatikan ayat itu baik-baik, saudara. Itu sebuah amanat dari Tuhan, amanat agung untuk kita menghadirkan Injil di dunia ini. Ini, it has nothing to do with hell. Tidak ada hubungannya dengan neraka. Sebab gini, kita memberitakan Injil bukan supaya orang tidak masuk neraka. Saya kira itu harus kita dengan kritis melihatnya. Ya. Kita memberitakan Injil bukan supaya orang tidak masuk neraka, sebab hal masuk neraka atau tidak masuk neraka itu otoritasnya Tuhan. Tetapi kita memberitakan Injil pertama-tama karena itu amanatnya Tuhan kepada kita. Because he said so.
Karena itu perintah Tuhan, itu amanat Tuhan kepada kita. Satu. Yang kedua, amanat agung itu diberikan supaya lebih banyak orang percaya di dunia ini dan kemudian melakukan kehendak Tuhan. Makanya disambung dengan ajarlah mereka melakukan kehendakku. Supaya apa? Supaya datanglah kerajaan Allah di bumi ini. Itu tujuannya penginjilan. Amanat agung itu tujuannya itu. Amanat agung tujuannya supaya lebih banyak orang percaya di dunia ini dan lebih banyak orang yang melakukan kehendak Tuhan sehingga di bumi ini kerajaan Allah itu hadir. Kita memberitakan Injil bukan supaya orang nggak masuk neraka, itu bukan urusan kita. Tapi kita memberitakan Injil supaya kerajaan surga itu hadir di bumi ini. Lebih banyak orang yang berpartisipasi dalam kerajaan surga. Lebih banyak orang yang mengenal Tuhan. Lebih banyak orang yang percaya selagi dia hidup di dunia. Dan lebih banyak orang yang belajar melakukan kehendak Tuhan di bumi ini. Itu tujuannya Injil dikabarkan. Tetapi ya, sekalipun semua ini sudah kita katakan ya dengan atau jelaskan, harus diakui saudara-saudara, pemahaman tentang karya Kristus yang menyelamatkan semua orang ini, bahkan dengan kemungkinan melampaui batas ruang dan waktu ini. Ya, istilahnya kalau tadi diterapkan pada pertanyaan di depan, apakah terhadap orang-orang yang meninggal belum sempat menerima tawaran keselamatan, Tuhan mampu menyelamatkan? Jawabannya mampu. Kenapa tidak? Ya. Sebab dia Tuhan. Sudah pada dasarnya dia rindu menyelamatkan semua orang, dan dia mampu berbuat beyond place and time. Dan kalau dia mengasihi orang-orang itu, bukan tidak mungkin Tuhan pun menyelamatkan mereka dengan cara yang kita tidak bisa kenali. Itu caranya Tuhan. Dengan kemungkinan melampaui batas ruang dan waktu. Tetapi pemahaman ini tetap punya potensi melahirkan pandangan di dalam tubuh kekristenan yang kemudian bergerak terlalu jauh. Ya. Jadi ini memang topik ini memang sangat crucial, ya, sangat sensitif, ya, dan bahkan ada batas-batas tipis yang bisa membuat kemudian diartikan lain. Ya. Bisa membuat pandangan-pandangan tertentu yang kemudian menurut saya gone too far. Ya, sudah bergerak terlalu jauh. Sekalipun benar, kita harus memberi ruang untuk Tuhan menyelamatkan melewati batas kematian, terutama untuk kasus-kasus orang-orang yang belum sempat menerima tawaran tadi. Kita harus membuka peluang untuk Kristus melakukan sesuatu melewati batas kematian. Tetapi pandangan ini kalau kita tidak hati-hati, itu bisa bergerak terlalu jauh. Ada dua pandangan yang saya ingin sampaikan di sini. Pandangan pertama, yang terlalu jauh tadi, adalah begini. Pandangan yang setuju bahwa orang-orang yang tidak percaya atau menentang Allah dan anugerahnya akan berada di neraka. Betul. Tetapi menurut pandangan ini tidak untuk
selama-lamanya. Sebab nanti pada saat kemenangan Allah tiba, langit dan bumi yang baru datang, segala yang buruk akan dihancurkan total, termasuk kerajaan maut. Karena itu buruk, itu juga dihancurkan, tidak akan ada lagi. Jadi seluruh penghuni kerajaan maut juga akan dihancurkan total. Tidak punya eksistensi lagi. Dengan demikian berarti juga tidak ada siksaan yang abadi. Tidak ada siksaan neraka yang kekal. Karena neraka itu suatu saat akan dihancurkan total. Semua yang ada di dalam neraka tidak akan punya eksistensi lagi. Otomatis, pandangan ini juga tidak percaya bahwa jiwa manusia itu pada dasarnya kekal. Karena suatu saat akan tidak punya lagi eksistensi. Tidak ada jiwa manusia yang akan terus kekal dan disiksa di neraka secara kekal. Tidak ada. Ini pandangan yang pertama, itu mengajarkan seperti ini. Jadi bahwa kekekalan siksaan neraka itu tidak ada. Neraka itu ada, tapi tidak kekal. Siksa neraka ada, tapi tidak selama-lamanya. Suatu saat neraka akan dihancurkan total. Pandangan ini namanya annihilationism. Ya. Pandangan annihilationism. Pandangan annihilationism ini mengatakan seperti tadi. Ya. Pandangan ini banyak diikuti di kalangan orang Kristen sendiri, di kalangan hamba Tuhan, pendeta, di kalangan teolog-teolog, mereka yang mengikuti pandangan ini. Menganggap neraka itu ada, tetapi neraka itu tidak abadi. Karena kalau neraka itu abadi, masa Tuhan itu tega ada orang disiksa kok kekal? Itu yang menjadi pertanyaan atau argumentasi mereka yang paling utama. Oleh sebab itu muncul pandangan annihilationism ini yang menggambarkan bahwa semuanya nanti akan dihancurkan total. Akan terjadi penghancuran secara total, termasuk neraka. Itu pandangan pertama. Pandangan yang kedua adalah pandangan yang setuju bahwa orang-orang yang tidak percaya atau menentang Allah dan anugerahnya akan berada di neraka. Tetapi untuk sementara saja. Sebab pada akhirnya nanti Allah akan menyelamatkan semua orang dan akan men-adjust kondisi mereka apapun itu untuk supaya mereka diselamatkan. Sebagian lagi dari pandangan ini setuju Kristus itu telah menyelamatkan semua orang dan membuat neraka menjadi kosong. Vacant. Neraka itu ada, tapi kosong. Orang yang dihukum di neraka ada, tapi sementara. Nanti pada waktunya semua akan diselamatkan. Nah, pandangan ini lebih ekstrim daripada yang pertama tadi.
Pandangan ini sebenarnya tidak baru. Pandangan ini sebenarnya menghidupkan kembali pandangan seorang teolog bernama Origenes pada akhir abad 2 dan abad 3 Masehi, yang kemudian ditentang oleh konsili gereja di Konstantinopel yang kedua pada tahun 553. Dan sesudah itu pandangan ini nggak pernah lagi dipegang, ya. Tetapi belakangan ini pandangan ini dihidupkan kembali sampai kemudian menjadi sangat populer, dan ini memberi dukungan untuk orang-orang yang pernah saya katakan dulu, God is too good to send people to hell. Pandangan yang sekarang sangat populer, sangat disukai, bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan itu terlalu baik untuk mengirim orang ke neraka. Oleh sebab itu, semua orang itu sebenarnya selamat. Tidak ada yang tidak. Neraka dibuat kosong. Pandangan ini yang disebut sebagai universalism. Ya. Pandangan universalism ini sekarang merebak sangat luas. Sangat luas. Banyak gereja, aliran-aliran tertentu, pendeta, teolog yang memang menganut pandangan ini. Bahkan membentuk gereja tersendiri, gereja yang memang pandangannya universalis, seperti ini. Jadi, apalagi di Amerika. Ada satu film di Netflix yang menceritakan kisah nyata tentang seorang pendeta Pentakosta yang sangat karismatis, ya. Tadinya mengabarkan Injil dengan sangat gencar menurut pemahaman Pentakosta, tentu saja yang sangat tradisional. Tapi kemudian suatu saat dia berubah pandangan sehingga terjadi konflik di gerejanya sampai gerejanya pecah, lalu kemudian dia keluar dari kalangan gereja Pentakosta dan akhirnya dia membentuk aliran tersendiri yang sekarang termasuk menjadi gereja yang universalis itu. Itu ada filmnya. Di Netflix diputar sebuah film yang menceritakan tentang ini. Ya, orang Amerika tentu senang ya, karena perubahan dari orang yang tradisional, yang konservatif menjadi orang yang universalis, itu kesukaannya orang Amerika zaman sekarang. Ya, jadi itu sebabnya difilmkan dengan sangat hidup di Netflix. Tentu saja dengan kecenderungan untuk berpihak kepada universalism. Ya. Itu sebabnya saya mengatakan kita harus tetap waspada. Karena baik annihilationism maupun universalism itu bergerak terlalu jauh. Ya. Sekarang saya mau membuat sebuah rangkuman. Kesimpulan rangkuman presentasi tentang hell ya sejauh ini, tentang neraka itu. Yang pertama, pandangan tradisional yang kaku, ya, pandangan tradisional yang kaku dengan pendapat bahwa pokoknya semua orang yang non-Kristen yang tidak menerima Yesus di dalam hidupnya pasti masuk neraka. Itu pandangan tradisional. Ya. Pandangan kuno memang seperti itu. Seperti tadi yang saya bilang, pandangan gereja Pentakosta tradisional misalnya. Memang seperti ini. Tapi pandangan ini memang harus diakui sudah semakin sukar dipertahankan. Bukan karena zamannya, tapi juga oleh karena Alkitab sendiri.
kita harus membuka diri bahwa Alkitab tidak sepenuhnya memberikan dukungan terhadap pandangan tradisional yang sekaku ini. Karena pandangan tradisional yang kaku ini nggak bisa jawab pertanyaan yang saya kemukakan di depan tadi tentang orang-orang yang belum sempat. Bukan karena menolak, tapi belum sempat menerima tawaran keselamatan. Itu keburu mati. Nah, pandangan tradisional ini nggak bisa jawab. Ya, kalau toh mau menjawab, ya dengan tega menjawab, jawabannya adalah iya, masuk neraka. Gitu. Nah, itu saya katakan itu pandangan yang sukar dipertahankan. Yang kedua, kita harus berpusat. Kalau kita ngomong tentang neraka, kita tuh harus berpusat pada Yesus Kristus dan karya penebusan, bukan pada kekristenan, bukan pada agama Kristen, bukan pada ajaran kekristenan. Jadi dengan demikian, yang menentukan orang berada di neraka atau tidak adalah bukan kita, bukan gereja, bukan orang Kristen, bukan doktrin Kristen. Yang menentukan orang itu ada di neraka atau tidak adalah Yesus Kristus. Pusatnya itu ada di Kristus. Sebab yang rindu menyelamatkan orang adalah Dia. Yang mengalahkan dosa dan kematian adalah Dia. Biarlah Dia yang bicara. Biarlah Kristus yang menentukan. Itu penting sekali dalam pandangan kita sebagai orang Kristen. Yang ketiga, meskipun Alkitab tidak hanya menjelaskannya, tetapi peluang untuk karya penebusan Kristus itu menjangkau siapa saja, melampaui ruang dan waktu, melampaui batas kematian, tetap memiliki landasan biblical yang dapat dipertanggungjawabkan. Itu sebabnya saya mengutip tadi beberapa ayat-ayat kunci yang penting untuk menjadi pertimbangan biblical kita. Bahwa Kristus itu memang sanggup melakukan karya penebusannya, efeknya bisa menjangkau, melampaui batas-batas yang dapat kita bayangkan, atau batas-batas yang kita pikirkan. Tetap itu ada landasan biblicalnya untuk itu. Tetapi meskipun begitu, kita tetap harus waspada untuk tidak bergerak terlalu jauh seperti pandangan yang ekstrim dua tadi. Annihilationism dan universalism. Ini semua saudara pandangan yang bergerak terlampau jauh. Yang terakhir, kunci untuk menjaga keseimbangan pandangan kita adalah natur atau karakter atau hakikat Allah dua-duanya yang maha kasih sekaligus maha adil. Dua ini harus dijaga keseimbangannya dengan baik. Ya. Kalau kita itu terlalu menekankan kemahakasihan Tuhan, itu nanti bisa membuat kita mengabaikan kemahaadilan Tuhan, lalu melahirkan pandangan ekstrim seperti universalism tadi. Ya, karena kasih Tuhan dan karena atas nama kasih dan kemahakasihan Tuhan, lalu semua orang diselamatkan, tidak peduli apapun juga kondisinya, surga itu penuh dan neraka itu kosong,
dan semua orang itu diselamatkan, termasuk Pol Pot dan Hitler misalnya, kalau kita mau ngomong konkretnya seperti itu, ya. Nah itu kalau kita terlalu menekankan kemahakasihan Tuhan itu tidak seimbang. Tapi kalau kita cuma menekankan kemahaadilan Tuhan dan membuat pernyataan-pernyataan judgmental bahwa semua akan menerima hukumannya nanti begini, maka kita bisa terjebak kepada pandangan yang sangat tradisional yang menganggap bahwa semua orang pokoknya nggak ngikutin Kristen seperti ini pasti masuk neraka. Ya. Dan kita nggak peduli. Ya. Akibatnya memang kita akan menjadi sukar untuk menjawab pertanyaan. Lah kalau gitu bayi yang digugurkan ya masuk neraka. Iya. Keadilan macam apa itu? Gitu. Ya. Keadilan macam apa kalau ada orang yang cacat mental misalnya, dia meninggal dia tidak pernah berbuat jahat apa-apa, hanya karena dia cacat mental dia tidak ngerti apa-apa dan dia meninggal lalu dia dimasukkan neraka. Keadilan macam apa yang seperti itu? Keadilan yang tidak mengenal cinta kasih. Siapa mau percaya kepada Tuhan yang seperti itu? Nah, kalau itu yang terjadi, maka kita akan menjadi tidak berimbang. Hanya menekankan keadilan, tetapi sok adil, tetapi kehilangan kemahakasihan. Nah, dua pandangan ini, saudara-saudara, secara ekstrim itu bisa terjadi. Pandangan tradisional Kristen itu cenderung mengabaikan kemahakasihan Tuhan. Tetapi pandangan universalism yang modern cenderung mengabaikan kemahaadilan Tuhan. Lalu semuanya dianggap dipotong rata atas nama kasih, semuanya diselamatkan. Ya lalu perhitungan keadilan Tuhan mana kalau memang begitu? Nah, itulah seperti saya katakan tadi, kalau saya condong supaya kita tetap berimbang. Caranya kita menjaga pandangan kita tidak ekstrim adalah kita tetap menjaga keseimbangan antara kemahakasihan Tuhan dengan kemahaadilannya. Supaya dengan begitu, pandangan kita tentang hell itu tidak ekstrim. Hell tetap ada. Ya. Hell itu tetap nyata, tetapi pengertian hell-nya pun itu harus dengan pengertian yang berimbang, seperti yang saya jelaskan tadi, yang sesuai dengan pandangan Alkitab yang kita pegang sebagai otoritas kita yang paling tinggi. Ya, sebagai penutup cuma sebuah kutipan saja. Ya. Santa Faustina Kowalska itu mengatakan begini, most of the souls in hell are those who disbelieve there is a hell. Ya. Jadi pernyataan ini benar ya, sekedar sebuah reminder ya. Kalau orang tidak percaya pada neraka, justru jangan-jangan neraka itu dihuni justru oleh orang-orang yang tidak pernah percaya neraka itu ada. Kemarin dalam kebaktian hari Minggu saya cerita tentang kasus temannya Deddy Corbuzier, gitu ya. Dalam podcastnya Deddy Corbuzier itu cerita tentang temannya orang Kristen yang sebenarnya jujur mengakui tidak percaya surga dan tidak percaya neraka. Nggak percaya dia. Tapi kalau dia ditanya, kalau gitu kenapa kamu ke gereja? Ya, kenapa kamu mengaku Kristen lalu kamu pergi ke gereja terus-menerus? Jawabannya dia adalah untuk premi insurance, katanya dia. Ya. Supaya kalau ternyata ada
saya sudah bayar insurance-nya, terjamin selamat. Gitu. Jadi ada orang bahkan sampai berpikir seperti itu di tengah-tengah ketidakpercayaannya tentang neraka dan surga. Jadi sebenarnya percaya atau enggak, kan kita bingung jadinya. Ya. Dia enggak percaya, tetapi dia jaga-jaga. Jangan sampai nanti kalau ternyata dia mati, neraka itu ada. Nah itu sebabnya dia ke gereja. Ya, enggak terbayangkan, gitu ya. Ada orang bisa hidup dengan apa namanya pandangan yang seaneh itu. Tapi sebetulnya itu menunjukkan ya, menurut saya itu menunjukkan fakta bahwa apapun ya, apapun fakta tentang neraka itu di alam bawah sadar manusia itu tetap mengusiknya ya, tetap mengusik. Mereka yang tidak percaya pun di alam bawah sadarnya tetap ada sebuah warning tentang itu. Ya, itu sebabnya saya katakan bahwa pembicaraan kita, PA kita selama ini sebenarnya tentang hell dan tentang heaven, itu penting karena belakangan ini, topik ini pun mencuat ke permukaan, dipergumulkan oleh orang-orang di semua lapisan, bahkan manusia yang supramodern ini. Ya, tetap mempersoalkan itu dan mempergumulkan topik ini. Baik, saya mengangkatnya supaya itu menjadi pergumulan kita juga secara lebih deep tentang topik ini. Saya selesai sampai di sini. Semoga Kamis depan kita bisa berlanjut ke topik yang berikutnya. Kita sudah banyak membahas tentang heaven, dan kita sudah banyak membahas tentang hell juga. Ya, sampai so far, kalau misalnya ada yang ingin sharing, saya tentu senang kalau ada yang ingin men-sharekan pendapatnya, pergumulannya, ataupun ya tentu saja boleh. Kalau ada pertanyaan. Saya stop dulu.